Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Kopil Official. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah bergabung di video ini ya tentunya, dan juga yang telah memadamkan si merah dan menyalakan loncengnya. Semoga selalu diberi kemudahan, rezeki dan aktivitasnya ya guys. Oke, ini kita mendapatkan kabar terbaru ya guys dari dunia pinjol ya, pinjaman online. Ini kita mendapatkan kabar berita ya, kabar duka ya dari Surabaya gitu ya. Ini akibat dari teror dari debt collector pinjol, di mana seorang perawat Surabaya ya, perawat di rumah sakit ya, di rumah sakit Surabaya itu ditemukan gantung diri akibat sesuai dengan informasi yang saya dapat ya, itu akibat dari teror dari debt collector pinjol gitu ya. Nah, jadi langsung yang korban ya, yang bersangkutan itu melakukan gantung diri ya, ditemukan tewas ya oleh ibu kandungnya sendiri. Nah, ini kembali ya, sudah lama sekali berita hal seperti ini tidak pernah, jarang kita temui ya. Sekarang sudah muncul kembali ya di permukaan akibat dari teror pinjol ataupun teror dari debt collector ya guys. Nah, ini kita sangat prihatin ya guys kalau hal ini terjadi. Nah, ini semua hal ini adalah hal yang serius yang harus kita atasi segera dari sekarang guys ya, agar ke depan tidak lagi ada korban-korban yang seperti ini guys ya. Nah, ini bayangkan ya, seorang perawat ya, perawat Rumah Sakit Angkatan Laut ya Surabaya, RSAL Surabaya gitu ya. Nah, di sini disebutkan namanya ya, disamarkan GRD ya, 30 tahun. Ditemukan tewas gantung diri di rumah kontrakannya di daerah Rangkut, Surabaya, diduga mengakhiri hidup gara-gara terjerat pinjol guys. Nah ya, ini nggak main-main ya nampaknya ya, dari teror dari debt collector pinjol ini. Rupanya ya saya kirain tidak begitu signifikan ya pengaruhnya ya, tapi ternyata ada juga yang akhirnya sebuah berita yang sudah lama tidak kita dengar ya, akhirnya kembali lagi muncul di permukaan ya, akibat dari teror debt collector pinjol gitu ya. Nah, diduga ini ya setelah korban itu ya, itu sering dihubungi oleh pihak debt collector ya. Debt collector itu datang ke rumah yang bersangkutan untuk menagih pinjaman dari nasabahnya ya, korban ini gitu ya. Nah gitu, ini ini saya harapkan bisa menjadi pelajaran buat teman-teman semuanya ya, teman-teman semua ya, khususnya subscriber dari channel Bang Kopil Official ya, channel saya. Nah, saya mengharapkan kepada kalian semuanya agar berhati-hati ya, waspada gitu ya. Kalau sampai hal ini ya menjadi masalah buat kalian gitu ya, nah kalian jangan langsung mengambil ya jalan pintas gitu, jangan ya, seperti ini jangan. Ini sangat disayangkan sekali ya. Walaupun debt collector ini datang ke rumah ya, datang ke rumah Anda untuk melakukan penagihan pinjaman online, ya udah Anda hadapi saja gitu ya, Anda hadapi saja, Anda berikan, Anda minta solusinya bagaimana cara penyelesaian untuk tagihan Anda ini gitu ya. Nah, Anda harus berpikir jernih gitu. Jangan Anda berpikirnya jadi akibat teror debt collector itu Anda menjadi galau gitu ya, menjadi serba salah gitu. Jangan. Yang namanya utang, semua orang pasti punya utang guys ya. Pasti punya utang. Tidak ada di dunia ini yang tidak punya utang, tidak mungkin. Negara pun juga punya utang gitu. Jadi tinggal kita saja dalam hal ini permasalahan pinjaman online gitu ya. Nah, itu kita sendirilah yang memanage ya kondisi dari psikis kita. Kalau menurut saya ya, ini korban ya itu sudah sangat tertekan sekali ya mungkin. Nah, di sini juga dikabari ya, di sini korban sudah sering dihubungi ya atau didatangi oleh debt collector pinjaman online di rumahnya gitu. Nah, sehingga membuat korban ini stres dan akhirnya membuat dia mengambil jalan pintas gitu ya. Nah, ini sangat kita sayangkan sekali. Dan juga korban ini sudah diingatkan oleh ibunya ya, ibu kandungnya yang menemukan dia pada saat yang bersangkutan ditemukan mengenaskan ya, tewas mengenaskan, gantung diri. Sudah diingatkan oleh ibu kandungnya untuk mengajukan pinjaman online, menambah pinjaman online gitu ya.
Nah, inilah akibatnya gitu ya. Jadi kita harus terbuka guys ya, buat teman-teman semuanya yang mengalami hal seperti ini mungkin ya. Mungkin ada niat coba-coba gitu, wah ingin mengakhiri hidup gitu. Kalian terbuka dulu dong sama orang terdekat kalian. Kalian terbuka ya. Mungkin kalian punya orang tua kalian ya yang dekat ya, yang tinggal sama kalian. Nah, kalian utarakan kepada orang tua kalian, jangan malu-malu. Jangan merasa diri kalian itu wah malu ya, malunya bukan main, jangan. Yang namanya orang pasti punya pinjaman online gitu. Ya, pasti akibat dari psikologis ya, dari teror debt collector ya. Misalkan debt collector datang ke rumah itu menimbulkan sebuah ya efek psikologis yang luar biasa gitu ya. Wah, malu saya gitu ya, orang tua ketemu sama debt collector. Itu akan timbul dorongan dari tekanan psikologis, itu akan timbul gitu yang akan membuat kita jadi serba salah gitu ya. Dan akhirnya kalau tidak kuat ya seperti ini gitu. Nah, inilah berbahayanya teror debt collector pinjol itu. Jadi buat teman-teman semuanya ya, ini saya sarankan dan saya memberikan motivasi kepada kalian semuanya yang masih terjerat pinjaman online untuk saat ini. Kalian jangan takut sama pinjaman online atau apalagi teror debt collector itu. Debt collector itu hanya seorang petugas ya, pihak ketiga dari perusahaan pinjol tersebut. Jadi mereka tugasnya hanyalah untuk menagih kepada Anda, ya itu aja. Dan juga mereka di situ digaji oleh perusahaan pinjaman online ya. Jadi wajar mereka melakukan teror-teror yang mungkin tidak mengenakan pada diri nasabah tersebut. Wajar karena di situ mereka dibayar oleh perusahaan. Setiap pinjaman yang Anda berikan ya, yang Anda lunasi itu akan mendapatkan sebuah keuntungan bagi seorang debt collector tersebut. Ya, ada fee-nya bagi mereka gitu. Makanya mereka ya luar biasa melakukan penagihannya kepada kalian gitu. Jadi itu ya. Jadi ini kita jadikan sebagai pelajaran ya untuk kita semua akibat dari teror debt collector pinjol ini yang sudah memakan korban jiwa lagi. Seorang perawat di Rumah Sakit Angkatan Laut ya, RSAL ya. Rumah Sakit RSAL berarti Rumah Sakit Angkatan Laut ya di Surabaya. Nah, dengan seorang pria berumur 30 tahun gitu ya. Jadi ya teman-teman waspada. Kalau kalian tidak bisa menghadapi debt collector itu dengan baik, kalian bisa melaporkannya ke RT setempat. Kalau debt collector itu sudah terlalu di luar dari SOP mereka gitu. Kalian boleh lapor ke RT ya. Kalian jangan pendam sendiri masalah ini, berbahaya guys ya. Berbahaya. Kalau kalian memendam sendiri masalah dari pinjaman online ini, tagihan kalian ya, apalagi kalian mengalami teror debt collector pinjol, itu usahakan kalian mencari orang yang bisa mensupport kalian gitu ya. Nah, saya ini di channel Bang Kopil Official ini terus mensupport buat teman-teman semuanya yang mengalami gagal bayar pinjaman online. Pasti kita support semua gitu ya, baik saya dan subscriber lainnya saling support gitu. Jadi buat teman-teman ya, kalau mengalami hal-hal yang seperti ini, debt collectornya sudah melenceng dari yang kita inginkan ya, dari SOP mereka, silakan lapor ke RT, kapan perlu lapor ke polisi. Itu hak Anda ya. Karena di sini pelakuan debt collector tersebut, kalau dia sudah tidak sesuai dengan SOP, menjurus ke kriminal, Anda wajib melapornya ke RT atau juga ke kantor polisi kalau perlu gitu ya. Nah, jadi tidak usah kalian mengambil jalan pintas seperti ini ya. Ini sangat disayangkan sekali guys. Oke, walaupun malu, nggak masalah malu. Malu nggak masalah, yang penting permasalahan kalian bisa selesai. Nah, gitu ya. Jadi kalian paham ya. Jadi semoga tidak ada lagi terjadi hal-hal seperti ini ke depannya. Itu harap saya ya. Dan tidak ada lagi korban-korban seperti ini yang ya sangat kita sayangkan sekali terjadi hal ini. Jadi buat teman-teman silakan atasi masalah pinjaman online kalian dengan cara yang jernih dan yang benar-benar baik gitu ya, optimal gitu ya. Oke, sebelum saya tutup jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel Bang Kopil Official ini terus memberikan informasi yang bermanfaat buat kalian semuanya mengenai digital finansial. Akhirnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.